Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Baik, hari ini adalah pertemuan kedua kita, praktikum farmakologi toksikologi pada percobaan kedua dengan judul pengaruh induktor dan inhibitor enzim terhadap efek farmakologi. Tujuan praktikum kali ini adalah mempelajari pengaruh beberapa senyawa kimia terhadap enzim pemetabolisme obat dengan mengukur efek farmakologinya. Pada praktikum kedua kali ini, kita lebih membahas mengenai metabolisme. Sebelum kita membahas metabolisme, kita mengetahui terlebih dahulu pengertian senyawa aktif, senyawa toksik, dan senyawa prodrug. Nah, senyawa aktif merupakan suatu senyawa yang mana memberikan efek farmakologis. Senyawa toksis adalah senyawa yang memberikan efek toksik. Dan senyawa prodrug adalah bakal obat yang bersifat inaktif. Metabolisme senyawa. Jika senyawa memasuki tubuh, maka di dalam tubuh akan terjadi reaksi metabolisme yang mengikat senyawa tersebut dan selanjutnya ikatan tersebut akan dilepas dengan berbagai proses alami. Prinsip yang sama juga berlaku bagi senyawa obat. Metabolisme sering disebut sebagai biotransformasi, merupakan rangkaian reaksi kimia yang mengubah dan mengkonversi obat menjadi senyawa yang larut air agar dapat diekskresikan. Biotransformasi terjadi terutama dalam hati dan hanya dalam jumlah yang sangat rendah terjadi dalam organ lain. Misalnya dalam ginjal, paru, usus, dan otot. Pada metabolisme yang terjadi di hati melalui dua fase. Fase yang pertama mengubah sifat lipofil menjadi larut air, yang mana fase 1 terjadi fase oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Kemudian fase 2 yaitu reaksi konjugasi, di mana reaksi yang mengkombinasikan asam sulfat, asam asetat, asam amino dengan molekul obat sehingga obat akan menjadi polar. Senyawa aktif ketika masuk di dalam tubuh kemudian di metabolisme akan menjadi senyawa yang tidak aktif atau kita sebut sebagai bioinaktivasi. Kemudian senyawa prodrug ketika memasuki tubuh, kemudian di metabolisme akan menjadi senyawa aktif yang biasa kita kenal dengan istilah bioaktivasi. Kemudian senyawa toksik ketika masuk di dalam tubuh, kemudian di metabolisme akan menjadi senyawa tidak toksik atau yang bisa kita sebut sebagai biotoksifikasi. Dalam reaksi metabolisme yang terpenting adalah oksidasi oleh enzim sitokrom P450. Enzim sitokrom P450 merupakan enzim monooksigenase dan juga merupakan hemoprotein yang teridentifikasi dengan berbagai isoform. Isoform di sini merupakan suatu produk gen yang memiliki fungsi biologis, salah satunya adalah proses metabolisme. Ada senyawa-senyawa yang dapat menginduksi enzim dan menginhibisi enzim sitokrom P450 ini. Ketika induksi enzim terjadi, maka akan terjadi peningkatan ekspresi sitokrom P450 atau meningkatkan laju sintesis dari sitokrom P450. Akibatnya, metabolisme akan meningkat dan efek farmakologis akan menurun. Sebaliknya, ketika terjadi
inhibisi enzim, maka sitokrom di sini akan berkurang jumlahnya. Maka metabolismenya akan menurun dan efeknya akan meningkat. Nah, untuk senyawa aktif, ketika dimetabolisme secara normal, maka onset dan durasinya akan normal. Tetapi ketika dimetabolisme dengan dipercepat, maka onsetnya normal dan durasinya akan berkurang. Sebaliknya, ketika metabolisnya diperlambat, maka onsetnya akan normal dan durasinya akan bertambah. Kemudian senyawa prodrug. Ketika metabolisme yang terjadi pada senyawa prodrug itu normal, maka onset dan durasinya pun akan normal. Namun ketika metabolismenya dipercepat, maka onsetnya cepat, durasinya juga akan cepat. Dan ketika metabolisme senyawa prodrug diperlambat, maka onsetnya lama dan durasinya akan lama. Untuk senyawa toksik, ketika metabolismenya normal, maka onset dan durasinya normal. Ketika metabolismenya dipercepat, onsetnya cepat dan durasi toksiknya berkurang. Di mana untuk metabolisme dipercepat ini, metabolit tidak toksiknya menjadi banyak, sehingga senyawa tersebut menjadi tidak toksik atau kurang toksik. Kemudian ketika metabolismenya diperlambat, onsetnya lama, durasi toksiknya akan bertambah juga, dan senyawa toksik di dalam darahnya menjadi banyak. Akibatnya senyawa ini menjadi lebih toksik. Setelah mendengar penjelasan tadi, diharapkan Anda dapat memahami proses metabolisme dan pengaruh induktor, inhibitor terhadap efek farmakologi. Baik, sekarang kita ke skema praktikum. Induktor enzim berupa obat penobarbital, inhibitor enzim obat ranitidin, jarum suntik, stopwatch, dan hewan uji mencit. Kemudian berikut adalah cara kerja percobaan kedua. Ditimbang mencit sebanyak 15 ekor dan kemudian dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 5 ekor mencit. Kelompok tersebut adalah induktor, kontrol, dan inhibitor. Kemudian mencit dihitung volume pemberian sesuai dengan berat badan mencit. Untuk kelompok induktor, dikerjakan 3 hari sebelum hari H, di mana mencit diinjeksikan secara intraperitoneal penobarbital 80 mg per kilogram berat badan selama 3 hari berturut-turut tiap 24 jam. Artinya disuntikan di waktu yang sama. Sedangkan kelompok inhibitor dikerjakan pada hari H 1 jam sebelum praktikum. Mencit diinjeksikan secara intraperitoneal ranitidin 80 mg per kilogram berat badan. Kemudian 3 kelompok tersebut diinjeksikan secara intraperitoneal penobarbital 80 mg kilogram berat badan dosis tunggal. Lalu diamati lama waktu sampai terjadinya hipnosis serta lama waktu tidur mencit. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.